santri Ma'had Utsman yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika antum semuanya jauh dari orang tua, ya kan? Jauh dari kampung halaman, tentu antum ada apa? Kerinduan, ya enggak? Ada kerinduan dengan kampung halaman. Antum menanggung beratnya perjalanan jauh. Antum juga terpisah dengan keluarga, dengan abi wa ummi, ya. Dengan abu wa ummu, dengan ayah dan ibu antum semuanya. Dan antum juga tentu rindu dengan kampung halaman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala untuk antum semuanya. Diperlukan kesabaran yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Terkadang mungkin antum bosan, terkadang ngantuk, terkadang jenuh dan seterusnya, ya. Maka teruslah bersemangat, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di antara keuntungan ketika antum itu tinggal di satu ma'had, ya, keuntungannya apa? Antum bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat temannya sedang menghafal Al-Quran, maka antum termotivasi untuk tidak mau ketinggalan menghafal Quran. Melihat temannya salat sunnah rawatib, antum juga tidak ingin ketinggalan salat sunnah rawatib. Melihat temannya sedang menghafal hadis, antum juga tidak ingin ketinggalan menghafal hadis. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan itu termasuk yang akan membuat antum semangat. Ada dua orang santri pernah saya temui yang dia itu berhasil menghafal Al-Quran kurang dari 6 bulan, sekitar 4 bulan. Ketika ditanya, kenapa anda bisa berhasil menghafal Quran hanya dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 30 juz? Jawabannya apa? Berfastabiqul khairat, Ustaz. Berlomba-lomba, kami saling berlomba, ya. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan, ya, kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah, hendaklah antum membiasakan diri untuk menanggung kesulitan selama menuntut ilmu, dan itu adalah satu ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menuntut ilmu harus, ya, kesabaran yang tinggi. Pesan kesabaran ini disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 200, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teruslah bersabar, dan kuatkan kesabaranmu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi bersabar, banyak-banyak bersabar di dalam, ya, proses menuntut ilmu. Antum harus siap di sini, ya, susah bersama, senang bersama, gitu kan? Apa yang bisa dinikmati dari hidangan yang ada, disyukuri, walhamdulillah. Insyaallah semuanya menjadi sesuatu yang indah, ya, ketika dikenang kala antum sudah dewasa kelak. Yang ketiga, nasihat beliau adalah agar supaya antum mengambil manfaat dari ilmu yang sudah antum dapatkan di sini. Antum mengambil manfaat dari ilmu yang sudah antum pelajari. Manfaatnya bagaimana? Manfaatnya bukan sekedar hafalan ataupun pemahaman. Sebagian orang mungkin ada yang berbangga, Ustaz, saya sudah hafal sekian juz, saya sudah hafal hadis sekian ratus hadis, ya. Itu juga penting. Menghafal Quran, menghafal hadis penting, bukan tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu. Apa? Ikhwan fillah. Mengamalkan ilmu yang sudah sampai pada antum semuanya. Dengan diamalkan ilmu, maka berarti, ya, antum sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bukan sekedar dihafalkan, bukan sekedar dipahami. Setelah antum faham, hafal, amalkan. Dan berusaha sebagai penuntut ilmu, talibul ilm, harus ada apa? Perubahan akhlak. Ada perubahan akhlak. Karena tujuan daripada ilmu itu adalah apa?
Tujuan daripada ilmu adalah untuk diamalkan, ya. Tujuan daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Jadi bukan untuk kebanggaan, bukan untuk sebagai apa? Sebagai argumen atau hujah atau untuk saling memojokkan temannya yang belum bisa mengamalkan, bukan seperti itu. Maka wajib bagi antum semuanya untuk beramal dari ilmu yang sudah sampai, ya, setahap demi setahap diamalkan. Dapat ilmu tentang apa contohnya? Tentang puasa sunnah diamalkan. Dapat ilmu tentang sholat rawatib diamalkan, dan seterusnya, ya. Sehingga apa? Dengan diamalkan maka ilmu akan menjadi berkah. Ilmu itu akan berfaedah. Ilmu itu akan semakin kokoh, semakin menancap di dalam hati kita. Ada orang bijak mengatakan al-ilmu, ya, yahtafu bil amal. Ilmu itu memanggil dengan amalan. Fa in ajaba wa illa irtahala. Kalau panggilan ilmu itu dipenuhi, maksudnya diamalkan, maka ilmu akan menetap, yaitu menetap di dalam hatinya. Dan kalau tidak dipenuhi, ya, itu ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu akan pergi, ya. Jadi ilmu itu hendaklah diamalkan. Dan ini, kalimat ini adalah satu kalimat yang benar. Sebab apa? Sebab dengan seseorang mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, ilmu itu akan semakin kokoh, semakin kuat, ya. Jadi kalau antum amalkan ilmu, antum ajarkan, ilmu itu akan semakin kuat dan bermanfaat, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang harta, ya, harta itu kalau dibagi-bagi bertambah atau berkurang? Harta dibagi-bagi bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi kalau ilmu dibagi-bagi bertambah atau berkurang? Bertambah, ya. Kemudian nasihat yang keempat, penuntut ilmu itu hendaklah bersemangat untuk membantu saudaranya, ya, sesama teman saling membantu sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada hasad, ya. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada dendam, jangan ada hasad kepada saudaranya, kepada sesama penuntut ilmu. Hendaknya antum semuanya kedepankan sifat isar. Tahu isar? Apa itu isar? Mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain. Dan juga tawadhu, rendah hati, ya. Bersemangatlah untuk membagikan faidah ilmu. Membagikan faidah ilmu dengan tawadhu dan niat ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin meraih keberkahan ilmu, ya, ingin meraih apa? Keberkahan ilmu. Kalau harta agar menjadi berkah, menjadi suci, diapakan? Dizakati, ya kan? Ketika sudah mencapai nisab dan haulnya, harta itu dizakati agar bersih. Ilmu juga dizakati dengan cara apa? Diamalkan, diajarkan, ya, disampaikan kepada yang lainnya, sehingga ilmu itu menjadi berkah. Jangan sampai ada pikiran yang salah, pikiran yang keliru, pikiran yang sempit. Misalnya apa? Dia mengatakan, misalnya ada seorang santri mengatakan begini, nanti kalau saya ajarkan sama si fulan lebih pintar dari saya. Nah, ini pikiran yang sempit, ya. Hendaklah kita malah senang, ya, kalau kita punya ilmu, kita bagikan, kita ajarkan ke yang lain. Nanti dia jadi punya ilmu, dia amalkan, pahalanya ngalir kepada kita, ya. Jadi ketika kita bisa membagikan ilmu, seharusnya kita berbahagia. Apa? Karena kita yang tadinya tidak tahu, kemudian kita jadi tahu karena dia sudah mendapatkan ilmu. Ketika kita ajarkan kepada orang lain menjadi tahu, mengamalkan, pahalanya ngalir kepada kita. Man dalla ala khairin, ya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu, ya, mislu ajri fa'ili, maka baginya adalah seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini terkait dengan ilmu, ya.
Jadi hendaklah bersemangat untuk diajarkan. Dan ilmu itu menjadi berkah dengan diajarkan. Semakin bertambah, ya, semakin bertambah ilmu dan semakin dia ajarkan, maka ilmu itu akan semakin berkah. Ya. Karena itu, ya, talibul ilm hendaklah bersemangat untuk mengajarkan ilmu, untuk berbagi ilmu. Ya, terkadang kan di dalam belajar itu mendapati kesulitan. Ya, ketika ada temannya yang mampu, yang bisa, ajari. Ya. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi, semangat agar kita mau menolong saudaranya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhih, dan Allah itu ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menaungi hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi Allah itu mau menolong hambanya kalau si hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Karena itu hendaklah kita, ya, antum semuanya bersemangat, yaitu untuk apa? Untuk membagikan ilmu. Ya, dan antum hendaklah banyak-banyak juga berdoa. Doa agar supaya hati antum dibersihkan, jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada penyakit di dalam hati. Di antaranya doa yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya. Ada yang hafal doanya? Siapa yang hafal? Doa untuk mendoakan saudaranya dan mendoakan dirinya agar tidak ada ghil di dalam hatinya kepada saudaranya. Gimana? Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan ampuni saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada penyakit, ya. Penyakit apa ghil? Ya, penyakit dendam, penyakit iri, ya kan? Penyakit hasad, ya, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah maha, ya, maha rauf, ya, lagi maha rahim, maha penyayang. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian saya akan lanjutkan, ada beberapa kiat agar antum sukses dalam menuntut ilmu, tetapi karena materinya cukup panjang, saya sebutkan satu saja. Dan materi ini disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin. Ya, disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan beliau Syekh Saleh bin Abdullah bin Muhammad Al-Utsaimin adalah seorang guru di Masjidil Haram dan guru di Masjid Nabawi, dan beliau adalah salah seorang anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama. Kiat yang pertama, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau saya sedang safar ke Cilacap, saya akan sampaikan kelanjutannya. Poin yang pertama, untuk sukses menuntut ilmu adalah hendaklah antum bersihkan wadahnya, bersihkan wadah ilmu. Apa itu? Hati, ya. Adalah antum bersihkan hati antum, ya. Antum pernah lihat pedagang? Sering, ya. Pedagang itu kalau meletakkan barang dagangannya, kira-kira di tempat yang kotor apa tempat yang bersih? Pasti tempat yang bersih, ya kan? Misalnya apa? Pedagang buah nih, jualan buah, buahnya ditaruh tempat sampah. Orang mau beli nggak? Nggak mau. Maka pedagang buah dia akan bikin tempat yang bagus, ya kan? Tempatnya yang bersih agar orang mau beli. Demikian juga penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas permata, lebih berharga dari mutiara, ya kan? Ilmu itu akan ditempatkan di mana? Di otak atau di hati? Di hati. Berarti hati ini menjadi apa? Rumahnya ilmu, ya kan?
Hati menjadi wadahnya ilmu yang akan menyimpan ilmu. Maka bersihkan dulu wadahnya. Ya. Dan Al-Qur'an itu, antum menghafal Quran di sini ya. Al-Qur'an itu tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Ada seorang penyair mengatakan, "Fal ilmu jauharun latifun," maka ilmu itu adalah permata yang mulia. La yasluhu illa ya lil qalbin nadhif. Tidak akan cocok ilmu itu kecuali untuk hati yang bersih. Ya. Jadi ilmu itu adalah permata mulia dan tidak akan cocok kecuali untuk hati yang bersih. Dan tolak ukur ilmu itu bukan kecerdasan. Orang cerdas belum tentu berilmu, ya kan? Tolak ukur ilmu bukan cepat atau lambatnya hafalan. Karena ada seorang ulama yang menghafal sampai 20 tahun menjadi ahli ilmu. Ya. Tolak ukur ilmu juga bukan banyak atau sedikitnya hafalan. Tapi tolak ukur ilmu adalah diukur dari sini. Keindahan hati. Diukur dari keindahan hati. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah hatinya dihiasi dengan cinta dengan ilmu, cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah hatinya dihiasi dengan hormat kepada Allah dan Rasulnya? Sudahkah hatinya itu diwarnai dengan takut? Apakah hatinya sudah ada rasa takut dari siksa dan azab Allah Ta'ala? Apakah hatinya sudah takut dengan murka Allah? Sudahkah hatinya itu ikhlas di dalam menjalankan ibadah? Itu pertanyaannya. Jadi kalau penuntut ilmu semakin tambah ilmu, harusnya hatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita jangan bangga dengan banyaknya hafalan. Ya. Hafalan itu adalah proses untuk menjadi seorang yang berilmu. Salah satu prosesnya adalah itu. Tetapi seorang disebut berilmu kalau di sini sudah ada tertanam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada keikhlasan kepada Allah Ta'ala, sudah ada yaitu cinta dan hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau renungi, kalau kita mau resapi firman Allah Ta'ala, hadis-hadis Nabi SAW, ataupun petuah-petuah dari para ulama, dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu hakikatnya adalah di sini. Amalan hati. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apa sabda Rasulullah SAW? At-taqwa hahuna. Rasulullah menunjuk ke dalam dadanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Di mana? Di hati. Jadi kalau ada orang mengatakan, antum pernah dengar enggak? Orang mengatakan, Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, ya. Atau dia mengatakan, akhi, ukhti, misalkan. Ketika dia dikasih jazakallah khairan, Islami banget enggak? Lalu kalau minta maaf dia bilang, afwan ya, afwan, ya. Islami enggak seperti itu? Islami. Manggil ayah ibunya abi, umi, tapi di sini tidak ada ketakwaan, belum berilmu, ya. Walaupun lisannya mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah Islami, jazakallah khairan, barakallahu fikum, tapi di sini belum tertanam, ya, ketakutan kepada Allah Ta'ala, itu belum berilmu. Makanya tolak ukur ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yaitu surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan berkata al-Imam, berkata sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu adalah ilmu, ya.
Cukuplah rasa takut kepada Allah itu adalah ilmu, dan cukuplah merasa aman dari azab Allah adalah kebodohan. Ya. Jadi ilmu itu adalah ketika tertanam di dalam hati kepada Allah Ta'ala. Dan beliau juga mengatakan, laisal ilmu bikasrati riwayah walakinal ilmu al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyak-banyaknya riwayat, ya. Tetapi ilmu itu adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa bersihnya hati kembali kepada dua keadaan. Pertama adalah bersihnya hati dari kotoran syubhat. Dan yang kedua adalah bersihnya hati dari kotoran syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu apa? Dia berada dalam lingkaran syaitan. Syubhat itu menyebabkan dia itu tidak sadar kalau bahwasanya dia sebenarnya keliru. Syubhat itu menyebabkan dia selalu merasa benar padahal dia berada di atas kesesatan. Itulah syubhat. Dengan seseorang terkena syubhat, orang yang sudah terkena syubhat apa? Dia menyangka dirinya di atas apa? Kebenaran. Padahal dia di atas kesesatan. Sehingga apa? Ilmu yang bermanfaat yang harusnya sampai ke dalam hatinya karena dia terkena syubhat, maka dia tolak. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak bisa masuk di dalam hati yang sudah ada syubhat, ya. Karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Muhammad ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Maka apakah orang yang berpegang ya pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan itu menjadikan dia memandang baik perbuatannya dan ia mengikuti hawa nafsunya. Di sini syahidnya adalah kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi. Seperti orang yang syaitan itu menjadikan dia memandang baik perbuatannya. Jadi dipandang baik, oh ini kan baik, ya, menurut dia baik, kan yang penting baik, nah, seperti itu. Padahal menyelisihi syariat. Wattabau ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ini yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah itu mereka selalu menganggap bahwasanya amalannya baik, berpahala, baik, ya. Padahal tidak ada landasan hukumnya. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah Ta'ala juga nyatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka punya alasan. Mereka berkilah, katanya bukan menyembah mereka, tapi kita jadikan mereka sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan mereka. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara mereka dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Jadi ini syubhat. Yang kedua apa tadi? Syahwat. Jadi hati yang bersih itu, kata Syekh Shalih Utsaimin, bersih dari syubhat, bersih dari syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat adalah penyakit yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat maksiat, faliyadzubillah. Misalnya apa? Lisannya apa? Berkata dusta. Atau lisannya menyebutkan kejelekan orang lain, apa namanya? Ghibah. Ya, membicarakan kejelekan orang lain. Lisannya suka memfitnah. Hatinya ada kedengkian, ada iri, dendam.
ya. Apalagi telinganya untuk mendengarkan apa contohnya? Musik. Matanya untuk melihat yang haram, aurat-aurat yang terbuka misalnya. Dan seluruh dari berbagai macam maksiat, mengadu domba, berjudi, minum khamar, ini semuanya sumbernya adalah dari syahwat. Ya. Kemudian apa? Ketika seorang ini mengikuti syahwat, akhirnya dia terjatuh dalam dosa, maka dosa itu menyebabkan hatinya menjadi gelap. Kenapa hatinya gelap? Karena satu dosa menyebabkan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosa, maka berarti semakin banyak titik hitam di hatinya. Maka hatinya menjadi kotor, hatinya menjadi kusam, menjadi lusuh, sehingga ilmu tidak betah. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah bersihkan hati kita. Ya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah SWT nyatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa-apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Jadi semakin banyak dosa, semakin banyak ya titik hitam yang akan menutupi hatinya. Dan ini persis sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan satu kesalahan, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh, apabila dia naza'a, yaitu dia mau meninggalkan dosanya, wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah, wa taba, dan bertobat, suqila qalbuh, maka akan dibersihkan hatinya. Wa in 'ada, dan kalau dia kembali lagi, yaitu kembali melakukan dosa, kembali lagi melakukan maksiat, zida fiha, akan ditambahkan dalam hatinya titik hitam tersebut, hatta ta'lu wa qalbah, sampai kemudian sampai kemudian menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran, dan itulah yang disebut dengan ar-ran, sesuatu yang menutupi. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Nah, dan dua penyakit ini apa tadi? Yang pertama adalah syubhat, yang kedua syahwat. Yang paling bahaya yang mana? Ada yang tahu nggak? Syubhat. Alasannya apa? Ada yang tahu? Kenapa? Kurang jelas Mas jawabannya. Karena syubhat ini akan menjadikan seseorang itu selalu merasa benar, ya. Syubhat itu akan menjadikan seorang susah untuk bertaubat, ya kan? Kenapa? Karena dia selalu merasa benar. Berbeda dengan syahwat. Kalau syahwat itu seorang merasa bahwasanya dirinya salah, keliru. Karena itu iblis lebih bersemangat untuk mengajak manusia melalui pintu syubhat ini. Ya. Dan seorang yang terkena syubhat akan berpeluang dia lebih langgeng di dalam kegelapan, langgeng dalam kesesatan. Dan orang yang terkena syubhat ini, kalau dia tidak sembuh dari syubhatnya, dia bisa mati di atas kesesatan. Ya. Makanya ya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala kemudian menuliskan dalil-dalil yang sangat banyak bahwasanya hati adalah tempatnya ilmu, ya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dilaporkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa kalian, harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dan kemudian Syekh melanjutkan, siapa yang
bersih hatinya, ya, maka ilmu itu akan betah, menetap di dalam hatinya. Dan siapa yang tidak mengangkat kotorannya atau najisnya, maka ilmu akan meninggalkannya dan pergi, ya. Dan berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, ya, haramun ala qalbin ayadkhalahu nur, diharamkan bagi hati untuk dimasuki cahaya, wa fi syai'in mimma yakrahu Allah azza wa jal, ya, sementara ada sesuatu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala benci di dalam hatinya tersebut, ya. Dan ini disebutkan dalam Khulasah Ta'zimul Ilm halaman 10. Maka dengan demikian, ya, hendaklah kita semuanya bersemangat untuk menyiapkan wadahnya, menyiapkan rumahnya. Apa wadahnya ilmu? Rumahnya ilmu yaitu hati, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa bersihkan hati kita untuk bisa menampung ilmu, untuk bisa menempatkan ilmu. Karena ilmu ini adalah satu anugerah yang sangat besar, ya kan? Bisa enggak ilmu disamakan dengan emas, permata, mutiara? Tidak bisa. Bahkan dunia dan isinya dibandingkan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa sebanding, ya. Ketika kita mendapatkan hidayah, nikmat tauhid, nikmat sunnah, Masya Allah, ini anugerah yang sangat besar, ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan, kalau saja mereka tahu apa yang kenikmatan yang kita rasakan, niscaya mereka akan merebutnya meskipun dengan pedang, ya kan? Menunjukkan bahwasanya nikmat ilmu ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, senantiasa memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan hanya dihafalkan, tetapi yang diamalkan dan bisa diajarkan, ya. Seperti janji kemarin, kajian kita cuma sampai jam 9-an karena ada kegiatan berikutnya. Kita akan motong kambing lagi insyaallah, ya. Tapi kalau mau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa. Saya doakan semoga antum semuanya dimudahkan dalam menuntut ilmu di ma'had ini, dan ya, saya mengharap antum untuk senantiasa meluruskan niat, dan antum hendaknya saling bantu, ya, menjaga ukhuwah, ya. Di sini seperti satu keluarga, ya. Apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, ya. Apa yang menjadi tugas dikerjakan dengan penuh semangat, dengan ringan tangan, ya. Jangan menjadi beban seperti kemarin arahan untuk bikin ini, bikin itu, ya. Karena begitulah kehidupan di dalam ma'had, ya. Jadi dalam satu sepenanggungan, ya, satu perjuangan, sama-sama kita berjuang di sini menuntut ilmu, maka ya susah senang dirasakan bersama-sama, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat untuk antum semuanya, dan semoga kala antum dewasa menjadi cahaya, ya, bagi umat, ya. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.